Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen Dr. Saloki SSI MKom. Perkenankan, saya Joni Handrianto, pendidikan jarak jauh UIN Syekh Nurjati Cirebon, akan mempresentasikan sebagai ujian akhir semester 4, yaitu dengan tema sistem operasi. Pada kesempatan ini saya akan membahas topik yang sangat fundamental sekali dalam dunia teknologi informasi, yaitu sistem operasi, disingkat SO, atau juga disebut dengan operating system, yaitu disingkat dengan OS. Materi ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak bekerja secara terintegrasi di dalam komputer maupun perangkat digital lainnya. Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki oleh komputer seperti CPU, memori, perangkat input ataupun output, dan sebagainya. Sistem operasi juga menyediakan layanan dasar bagi perangkat lunak lain agar bisa berjalan dengan baik dalam struktur komputer. Sistem operasi bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer. Misalnya, ketika kita membuka aplikasi, sistem operasi yang bekerja di balik layar untuk mengatur agar aplikasi tersebut bisa menggunakan sumber daya komputer secara efisien. Tanpa sistem operasi, perangkat keras komputer tidak akan bisa digunakan secara efektif oleh pengguna. Sistem operasi memiliki 7 fungsi yang penting. Yang pertama, sistem operasi adalah manajemen sumber daya, yaitu sistem operasi yang bertugas mendistribusikan dan menjadwalkan pemakaian CPU, RAM, dan perangkat lain kepada aplikasi yang sedang berjalan. Tanpa manajemen ini, aplikasi bisa saling berebut sumber daya dan menimbulkan kerusakan atau crash. Kedua, sistem operasi menyediakan antarmuka pengguna yang bisa berupa GUI atau Graphical User Interface seperti pada Windows dan Android, atau berbasis teks seperti Command Line Interface Linux di Linux maksud saya. Antarmuka ini memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem tanpa harus memahami kode mesin. Ketiga, sistem operasi juga melakukan manajemen file, yaitu mengatur bagaimana file disimpan, dicari, dan dimodifikasi. Ini mencakup struktur direktori, format file, dan akses terhadap file oleh program maupun pengguna. Selanjutnya, yang keempat adalah manajemen sebagai manajemen proses, yaitu pengelolaan semua program yang sedang berjalan disebut proses. Sistem operasi memastikan proses dapat berjalan secara bergantian, menghentikan proses yang selesai, dan mengatur komunikasi antar proses. Kelima, sistem operasi juga menjamin keamanan sistem.
melalui pengaturan hak akses, penggunaan password, enkripsi data, serta penggunaan firewall untuk mencegah ancaman dari luar. Berikutnya atau yang keenam, ada manajemen memori. Sistem operasi menentukan bagian memori mana yang digunakan oleh aplikasi dan menyimpan data sementara di RAM atau memindahkannya ke disk saat diperlukan atau disebut dengan swapping. Terakhir, sistem operasi modern juga mendukung manajemen jaringan. Ini sangat penting untuk komputer yang terhubung dalam jaringan lokal atau LAN maupun internet. Operasi sistem mengatur bagaimana data dikirim dan diterima antar perangkat. Ada banyak sekali sistem operasi yang digunakan saat ini. Yang paling populer adalah Windows. Banyak digunakan di komputer personal, kemudian iOS untuk perangkat Apple seperti iPhone dan iPad. Linux adalah sistem operasi open source yang digunakan di server dan pengembangan sistem. Dan Android, sistem operasi berbasis Linux, digunakan di sebagian besar smartphone. Memahami perbedaan dan karakteristik tiap sistem operasi ini akan membantu kita dalam memilih atau mengembangkan aplikasi secara tepat. Demikian presentasi mengenai sistem operasi. Tentunya kita belajar bahwa sistem operasi adalah komponen vital dalam sistem komputer modern. Ia bekerja sebagai pengatur, penghubung, dan pelindung dalam sistem digital yang kita gunakan setiap hari. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana teknologi bekerja dari dalam. Sekian yang dapat kami sampaikan. Tentunya masih banyak sekali kekurangan dan banyak kesalahannya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.